Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh anak kami, Anda belum. Sekarang sama-sama marilah membaca surat An-Nas dipimpin oleh guru. Mulai dengan membaca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Hari ini semuanya masuk sekolah. Apa ada yang tidak berangkat? Yang tidak berangkat siapa? Pikul terus dari mana ke mana Pikul ini? Sakit. Sampai saat ini Pikul masih sakit. Yang kita doakan Pikul cepat sembuh, ya, biar bisa ikut sekolah. Ini benar-benar lama sakitnya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, marilah anak-anak semua berdiri sejenak. Semuanya berdiri. Dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Tepuk semangat. Akan kembali. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Apa? Penguatan proyek profil Pancasila. Itu namanya P5. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang P5 yang materinya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan yaitu tentang mengelola sampah plastik untuk dijadikan suatu barang yang bisa berguna. Jadi mengelola sampah itu artinya apa? Sampah barang bekas yang tidak berguna. Kita ambil, kita kelola, bisa jadi barang berguna. Nah, itu namanya gaya hidup berkelanjutan atau mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna. Itu. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini anak, apakah
akan sampaikan yaitu tentang membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengelola sampah. Ya, mengelola sampah atau mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mendaur ulang atau kita sampah itu bermanfaat, kita manfaatkan ulang bisa menjadi bahan yang berguna. Tahukah kalian sampah? Tahu. Sampah itu apa artinya? Sesuatu barang yang sudah bekas atau tidak berguna. Ya, jadi sampah kalau dibiarkan banyak berserakan di samping sekitar kita, itu apa akibatnya? Banjir. Nah, sama banjir, kedua juga bisa jadi serang nyamuk, bener, apa lagi? Mengakibatkan berbau tidak sedap dan lain-lainnya. Itu akibatnya kalau sampah kita biarkan banyak menumpuk di sekitar lingkungan kita atau di sekitar rumah ataupun juga di sekitar sekolah. Nah, di sini ada pembagian 3 jenis sampah. Apakah kalian sudah tahu? Ada jenis sampah, ada 3 macam. Apa saja? Organik, anorganik, berbeda. Apa itu sampah organik? Sampah yang mudah hancur. Nah, lebih jelasnya, mari kita bersama-sama kita lihat. Ini Bapak akan menampilkan video tentang 3 jenis sampah yang akan kita pelajari. Dan nanti kami jangan lupa selama video ini berlangsung, karena tulis apa yang kalian lihat yang kira-kira bisa atau penting, nanti dicatat apa tentang sampah ini, tentang organik, tentang apa nanti yang penting-penting itu kalian. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet batu. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Yang ketiga, sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh, seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol obat nyamuk, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana? Mudah kan? 3 macam sampah. Masih ingat apa yang ditayangkan video? Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, anorganik. Yang ketiga, sekarang Bapak bertanya, baterai bekas, ya, baterai bekas itu termasuk sampah apa? B3. Berarti sampah yang beracun. Nah, untuk yang pertama tadi adalah sampah organik.
Sampah organik itu adalah sejenis apa? Sayuran yang sudah membusuk, daging, apalagi? Ya, apalagi? Nah, kotoran hewan. Dan sampah organik ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk apa tadi? Kompos. Pupuk apa namanya? Ada yang masih ingat? Apa? Kompos. Ya, ternyata masih ingat. Kompos. Jadi 3 macam jenis sampah ini. Yang pertama organik dan anorganik. Nah, sampah yang kedua adalah anorganik. Nah, sampah yang anorganik inilah yang akan kita ambil, akan kita jadikan sesuatu barang yang berguna. Apa dari contohnya sampah anorganik? Plastik, bekas, botol, nah, ya. Sekarang kita akan mengambil dari contoh sampah anorganik, akan kita jadikan bahan yang bisa didaur ulang. Nah, untuk hari ini Bapak akan membagi kelompoknya. Ya, kelompok yang akan kita bagi besok itu akan mendapat tugas untuk dibagi. Setiap kelompok membuat bahan yang berguna atau hiasan yang dibuat dari bahan sampah, yaitu sampah anorganik. Akan Bapak bagi kelompok. Ya, sini kelompok 1, sini kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Nah, boleh besok disiapkan alat-alat yang akan digunakan. Ya, nanti diskusikan ke kelompok bahan yang dari apa yang akan diambil dari sampah anorganik. Diskusikan dari kelompok mau dibikin apa, kira-kira barang apa yang bisa bermanfaat dan menarik, ya, yang tadinya dari sampah bahan bekas yang tidak berguna bisa jadi sesuatu bahan atau suatu barang yang menarik. Silakan nanti di kelompok didiskusikan setiap kelompok rencana kalian mau bikin apa, ya, dari sampah itu bikin apa. Ya, paham? Ya, silakan didiskusikan sama kawan-kawannya. Nanti rencananya mau bikin apa, ya. Setelah itu ditulis. Nanti saya akan bertanya setiap kelompok itu bahannya mau bikin apa. Terus tulis juga bahan-bahannya apa. Misalnya diskusi apa, terkait diskusi, contohnya mau bikin misalnya apa, bahannya dari apa aja. Ya, silakan diskusikan nanti tentang apa yang mau dibikin, proyeknya apa. Nah, terus bahannya apa. Bagaimana? Sudah ada hasilnya? Kelompok sini sudah semua hasilnya? Sudah. Ya, sekarang Bapak ingin bertanya dari kelompok 1. Ya, apa yang akan dibuat? Pensil. Bahannya dari apa? Sedotan sama botol aqua. Ya, oke. Tembak. Korek, ya, itu bahan-bahannya. Nanti besok disiapkan bahan-bahan yang sudah dicatat yang bakal menjadi bahan atau alat pembantu untuk membuat barang tersebut. Kalau seandainya besok alat tersebut di rumah ternyata kurang ini, boleh ditambah di bawah besok. Tergantung keperluannya kalian mau bikin apa. Kelompok 2 apa? Vas bunga. Bahannya dari apa? Sedotan, putih, botol bekas, korek, oh ya, sih. Sama dari bahan plastik. Nah, jadi kelompok ini celengan. Oh ya. Terus bahannya apa? Sedotan, botol bekas. Oh ya. Terus apa lagi? Lem. Sama korek. Gunting pakai enggak? Enggak, nanti digigit. Ya, ya terserah. Pokoknya mau pakai alat pemotong apa, mau gunting boleh, mau cutter boleh. Yang penting ada alat pemotongnya. Mau bikin
bahan tersebut. Kalau nggak, ya perlunya apa? Siapkan aja apa yang diperlukan. Kalau seandainya pikirnya nanti setelah pulang ternyata ada yang kurang halnya, boleh ditambah. Yang penting jadi apa namanya itu karyanya bisa. Oke. Sudah paham? Mengerti? Yang akan dibikin besok? Ya, oke. Nah, sekarang apa? Saya bapak ulangi. Untuk sampah anorganik tadi apa namanya? Sampah yang tidak mudah terurai. Sampah yang tidak mudah terurai, yang sulit untuk diuraikan, karena sampah tersebut kalau tidak mudah terurai berarti itu akan menjadi atau mengganggu kebersihan lingkungan. Ini kita manfaatkan, kita ambil barang yang tersebar tersebut atau sampah tersebut bisa dijadikan karya seni dan untuk mengurangi sampah lingkungan kita sekaligus bisa kita manfaatkan. Kalau kita bisa membuat bentuk apa namanya itu tempat pensil dari bahan bekas, kita tidak perlu membeli. Ya, kita tidak perlu membeli bahan yang tempat pensil, itu bisa jadi karya seni yang sudah unik, bahannya juga dari barang bekas, ya bisa memanfaatkan barang yang tidak berguna, terus di rumah ditaruh di meja bisa jadi hiasan juga. Bagus, jadi manfaatnya pertama apa manfaatnya? Pertama membersihkan lingkungan kita dari sampah. Yang kedua bisa menambah nilai kreatif kita. Ketiga bisa menjadi bahan hiasan di rumah. Bermanfaat yang biasa juga bisa bermanfaat jadi kebutuhan kita untuk menempatkan pensil, pulpen dan lain-lain. Tuh. Ya, mungkin sampai di sini ya, pertemuan kita pada hari ini. Ya, jangan lupa ya besok sesuai dengan rencana kita kalian harus mempersiapkan alat yang akan dibikin dan juga besok harus kita semua sedang membuat karya tersebut. Ya, jangan lupa jagalah kebersihan di rumah. Ya, ambil sampah yang bisa berguna, bisa manfaatkan. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman dan juga bisa menjaga kesehatan kita. Jaga kesehatan untuk lingkungan, sampah tempat tinggal kita bersih dari sampah, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Oke. Untuk pertemuan kali ini ya sampai di sini. Silakan pimpin doa ya. Pimpin doa karena tadi ya pimpin doa yang kedua ya tetap belum. Jadi setelah berdoa ya, silakan. Doa mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang di sini. Sini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, luar biasa.
Ya sehat walafiat semuanya, sediakan semangat ya untuk belajar hari ini. Sudah siap, saya yakin sudah semangat semua, sudah siap semua untuk belajar. Ya. Baik, sebelum belajar lebih dahulu kita berdoa dulu agar pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Ya, memberi doa Ananda ilham. Ya, itu doa. Mari kawan-kawan sebelum memulai pelajaran hari kita berdoa. Doa mulai. Ya, sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ya, sekarang pada hari ini semuanya berangkat sekolah atau masuk semua? Ada yang nggak hadir? Yang nggak hadir siapa? Piku. Ya, kemarin masih sakit ya. Mudah-mudahan ya cepat sembuh itunya. Saya ikut belajar bersama kita. Dan sekarang anak kalian mohon berdiri sejenak semuanya. Ya, marilah kita bersama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran P5, melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Bagaimana, apakah anak kalian sudah siap dengan rencananya ingin membuat? Sudah disiapkan alat-alatnya? Nah, di kelompok yang di sini sudah siap alatnya? Sudah dibawa? Nanti sudah siap. Semuanya sudah siap? Ya, untuk pelajaran kita pada hari ini tentang tema sesuai dengan rencana kita pada hari kemarin. Ya, sudah kelompoknya pun sudah dibagi. Rencananya masing-masing membuat karya seni dari bahan bekas. Apa dari bahan bekas? Apa yang kita ini? Dari sampah apa? Masih ingat kemarin sampahnya ada berapa macam? 3. Pertama, yang hari ini tema kita ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan tentang sampah anorganik, itu mengambil dari bahan bekas. Contohnya yaitu botol bekas dan tiket bekas. Jadi semuanya dari barang bekas. Itulah namanya memanfaatkan barang bekas. Ya. Ini apakah ada yang beli alat ini? Ya. Enggak. Berarti semuanya dari sampah. Ya. Saya yakin
Kalau sampah itu banyak sekarang ini kan pipet itu banyak di mana-mana ada sampahnya. Apalagi di kantin-kantin sekolah, di warung-warung sekitar rumah kita, dimanapun itu yang namanya ada warung pasti tidak lepas dari pipet. Karena apa? Utama warung itu mesti ada jualan es itu pasti ada pipetnya. Alat yang kita gunakan pada hari ini itu tentang C5 membuat karya seni dari bahan atau sampah bekas yang diambil dari sampah ya. Baik, itu anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, nanti akan ada sebuah contoh dari pemanfaatan sampah, itu membuat karya seni dari bahan bekas. Salah satunya botol bekas dan pipet. Ini ada videonya, video cara membuatnya. Jadi kalau seandainya kalian nanti untuk membuat karya seni ini, nanti bisa mencontoh yang ada di video ini. Ya, cara membuatnya, walaupun seandainya ada kreasi sendiri, ya boleh pakai kreasinya sendiri. Yang penting ya wujud bentuk karya seni. Tidak harus meniru cara di sini. Kalau seandainya kalian juga punya cara sendiri yang lebih baik, ya apa salahnya digunakan. Namun bisa juga diambil dari contoh video yang kita. Cantik. Nanti kalian boleh membuatnya contoh seperti yang telah kalian tonton. Cara membuatnya kayak saya rasa mungkin mudah, ya. Caranya mudah, kalian bisa. Cara membuatnya, cara motongnya tergantung. Terus membentuknya tergantung selera kalian. Kalau mau bentuk komik apa di lencong boleh, atau dia langsung rata kayak jadi boleh. Karena terserah mungkin selera. Sekarang boleh bisa dicoba. Ya, sekarang boleh coba. Sekarang persiapkanlah alatnya. Ya, alat yang kalian butuhkan, semuanya keluarkan. Walaupun gunting ya boleh. Seperti di video tadi, ya ada yang pakai cutter, juga ada yang pakai gunting. Tidak semua kita harus cutter, yang penting harus motong. Kalau sini kalian bawa gunting, ya silakan. Terus kerjasamanya, ya.
Cara mengerjanya kerjasama dengan satu orang, satu yang di foto, satu yang ngelem, dan satu yang ya serah. Ya, terserah bikin bagaimana, tergantung seleranya gimana. Jaraknya, panjang pendeknya tuh apa yang dibutuhkan. Ada yang kalau tanahnya ini panjang, ya boleh dilipat atau dipotong, ya bisa samanya. Yang itu apa? Tadi pamatan terkait kelompoknya. Juga benda bekas ataupun sampah, kalau kita hias, ya kita hias akan menjadi indah, cantik dan menarik.
dari bahan apa? Bahan bekas. Apa saja namanya bahan bekas itu? Botol plastik bekas air minum sama sedotan bekas air apa diminum es. Ya, bagus. Jangan kamu kasih aplaus. Selanjutnya kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan maju depan untuk presentasikan dari perwakil kelompoknya. Ayo, 2. Karyanya itu apa? Bukan namanya apa? Vas bunga. Terbuat dari apa? Botol plastik, semuanya dari bahan plastik bekas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Mana? Ya, Ilham. Yuk, maju. Ini kecil tapi unik. Punya Ilham ini kayaknya cerita yang kecil tapi unik. Apa ini sebenarnya? Ya, celengan atau tabungan katanya. Terbuat dari botol plastik sama sedotan bekas. Ya, tangan. Kelompok 4 juga bagus. Ya, mereka apa namanya? Kotak pensil terbuat dari sedotan sama botol bekas. Ya, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah bisa menghasilkan karya. Ya, dari botol bekas dan sedotan bekas bisa dimanfaatkan menjadi suatu karya yang menarik dan tidak hanya menarik aja, tapi jelas bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan kita. Bapak harap besok ya di lain hari kalian bisa membuat hasil karya yang lain, ya, hasil karya yang lain yang terbuat dari bahan bekas juga. Asalnya dari sedotan ataupun dari botol bekas bisa dibuat bentuk lain. Ya, silakan membuat bentuk lain, karya sendiri. Kembangkanlah karyanya, kembangkan dari hasil hari ini. Kalian kembangkan di rumah biar lebih banyak lagi kreatif atau kesenian keterampilan yang bisa kalian. Pada hari ini sudah berhasil, Bapak anggap dan sudah Bapak nilai sangat bagus. Namun nilai Bapak ini tidak hanya dari hasil karyanya saja, tetapi dari kekompakan kelompoknya, kerjasama kelompoknya. Tidak hanya hasilnya. Kalau misalnya hasilnya bagus tapi yang mengerjakan cuma 1-2 orang, berarti kekompakan kelompoknya itu belum baik. Ya, sekarang anak sekalian silakan berdiri, kasih tepuk semangat dulu, ya. Semuanya berdiri. Ya, tepuk semangat. Lagi ya, terima kasih. Sudah sangat semangat. Ya, karyanya bagus, orangnya juga cukup semangat. Kalian kelihatan sangat ceria, sangat bagus. Mungkin ya sangat senang dengan pelajaran hari ini. Ya, jadi anak sekalian, kesimpulannya pada hari ini ternyata sampah itu yang dianggap orang tidak berguna, ya. Tetapi setelah dijadikan hasil karya, maka menjadi suatu barang yang berguna. Bukan hanya ini, banyak lagi sampah-sampah lain yang bisa kalian jadikan suatu karya ini. Kalian boleh cari-cari tahu, boleh cari-cari tahu yang lain, apa tentang karya seni apa yang bisa dibikin. Terus apa aja bahan-bahannya. Ya. Sekarang mungkin untuk hari ini ya sudah bagus, boleh dikembangkan lagi. Untuk selanjutnya kalian bisa mengolah sampah-sampah yang lain. Bukan hanya ini juga yang pada hari ini kita praktekkan adalah sampah anorganik dari botol bekas. Oke, bagaimana anak sekalian? Pada hari ini apakah kalian senang? Kalau begitu mungkin ya Bapak cukupkan
juga di rumah bisa ditempatkan oleh orang lain. Ya, semoga karya-karya kalian bisa bertambah lagi, membuat inovasi baru. Oke, di sini ya silakan. Ya sebelum Bapak tutup, ya silakan pimpin doa sebelum pulang. Silakan pimpin doa pulang penanda ilham. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa. Doa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, lanjutkan ilham.